Jadi kalau menurut saya singkatnya pola asuh zaman sekarang adalah pola asuh yang modern dan partisipatif. Generasi ini kita menghindarin anak-anak, jangankan memakai, mengetahui aja juga harus kita hindarin. Karena kalau sudah mengetahui dia mencoba nanti. Karena banyak kita melihat UNICEF mengatakan 20,9% anak-anak itu punya ayah tapi merasa tidak punya ayah. Prestasi di luar itu penting, tapi berprestasi di dalam rumah tangga itu jauh lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Selamat pagi, salam sehat bersama kami. Salam bahagia untuk semua sahabat Gerakan Ayah Teladan Indonesia Aceh dan dimanapun Anda berada. Nah, senang sekali saya hari ini perkenalkan saya Safrina Salim SKM MKes, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. Hari ini akan menemani sahabat Gati selama 40 menit ke depan dalam acara podcast Ngopi Beda Ngobrol Pagi bersama Ayah Desa. Keren ya Pak ya? Siapa kecil ya? Keren kan? Siapa kecil ya? Ngopi Desa. Tema kita hari ini kopi apa? Ngopi keren. Oh, ngopi beda, ngobrol pagi bersama Ayah Desa. Wah, keren benar keren. Pak izin, kalau BKKBN bercerita, semua ini rencana itu pasti keren. Salah satunya adalah kegiatan kita di pagi hari ini bersama Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu? Terima kasih. Oke, hari ini kita ngopi spesial ini. Biasanya kalau ngopi itu Aceh nih ya, banyak dapur kopi, banyak rumah kopi. Nah hari ini nih di depan kita juga ada kopi. Kita lihat dulu kopi apa ya? Kopi BTJ. Wah, kopi BTJ. Iya. Nah hari ini kita ngopi spesial. Kita ngopi bukan cuma biar mata melek Bapak, tapi juga biar hati kita melek dan tercerahkan pastinya. Ya, pada kesempatan ini kita akan mengupas tuntas tentang peran keteladanan ayah dalam menciptakan generasi emas tahun 2045. Nah, ada anak-anak remaja yang hari ini harus kita giring supaya apa? Berperilaku baik, anak remaja tidak tergilas dengan hal-hal yang tidak yang terlarang ya, sehingga akan kita mempersiapkan generasi-generasi yang unggul di tahun 2045 nanti. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan kupas tuntas gimana peran ayah dulu dan tentang ayah sekarang. Nah, ini nih bedanya nih. Dimana sampai bagaimana kita bisa mensinergiskan lewat Gerakan Ayah Teladan Indonesia cara mendidik peran ayah dahulu dan dengan fakta yang dijalankan oleh ayah-ayah di masa sekarang. Ya, tema kita hari ini keren nih, sangat keren sekali ini. Nah, di mana ayah zaman dulu vs dengan ayah zaman sekarang. Menarik ya, Pak ya? Wah, menarik. Ini kita nggak pernah jadi ayah zaman dulu, Bu. Nah, hari ini kita itu menjadi cermin ya keberhasilan kita dididik oleh ayah-ayah di zaman dulu. Bagaimana pengaruhnya dengan anak-anak yang sekarang yang dididik di zaman kita sebagai tim pendidiknya. Nah, ini terkait dengan kopi juga, Pak. Nah, kopi juga beda ini. Kalau kopi zaman dulu, nah itu identik dengan kopinya itu hitam. Dan ada bijinya, ada serup apa istilahnya? Ada ampasnya. Oke. Hitam ya, dan pahit gitu ya. Sebenarnya pahit-pahit itu kan obat gitu ya. Obat. Makanya ini orang-orang yang sukses ada di depan saya ini. Ini akibat didikan kepahitan masa lalu, tapi pahit itu ada menjadi motivasi ya kita untuk bergerak lebih cepat, untuk kita menjadi orang-orang profesional. Ya, sekarang banyak lagi. Kalau kopi sekarang banyak variannya, Pak. Warnanya hitam ada, malah
kopi biasanya hitam, tapi ini ada warna kopi putih, ada kopi coklat juga, dan rasanya juga. Ada kopi rasa anggur, ada kopi rasa stroberi, ada. Hari ini kita nanti bisa menyicipi kopi yang ada di depan kita. Ini kok saya tampil beda ya, bukan kopi. Oh, rupanya di TTJ ada juga selain daripada kopi. Ada variannya. Oke. Nah, ayah juga begitu, Pak. Karakter ayah dulu ini keras tapi disiplin. Nah, ini contohnya nih orang-orang yang sukses ya. Terus kalau karakter ayah sekarang itu lebih dekat dengan anak. Terus sekarang kita melihat beda dengan cara mendidik dulu dan sekarang, tapi sama-sama mencintai keluarga. Kalau BKKBN menyatakan mencintai itu dalam keluarga itu keren ya. Kenapa slogan kita itu Saraneo, ini cinta kasih di dalam keluarga. Sesuai dengan tema kita hari ini, sepertinya sesuai dengan kopi yang ada di depan kita ya Pak ya. Oke. Ya, di sini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Sebenarnya kita perkenalkan dulu ya, seperti kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Nah, di sebelah kanan saya ini Bapak Irwansah ST. Siapa ini? Kota Banda Aceh nggak kenal beliau. Wow, anak muda tempo dulu, tapi sekarang menjadi panutan untuk remaja masa kini ya. Beliau adalah Ketua DPRK Banda Aceh sekaligus ayah Gati Banda Aceh. Boleh tepuk tangan dulu pemirsa yang ada di luar sana. Nah, ini juga nih satunya lagi nih. Bapak Insinyur Muhammad Kasim, Gecik Gampung Imasim, Kaye Adang ya Pak ya. Halo Bapak, selamat pagi Bapak. Salam sehat Bapak. Wow. Nah, ini kedua ini adalah orang-orang yang sudah memberi contoh teladan bagi kita semua. Oke teman-teman sekalian, kita tidak berlama-lama lagi. Ayo kita ngobrol bersama narasumber yang hari ini sudah di depan kita. Boleh nih kita tanya dulu nih ya kepada yang di samping saya dulu ya. Pak Ketua. Siap. Nah ini Pak Ketua. Bu Ina ya panggilannya. Bunda Vina. Oke. Siap. Saya punya anak rame Pak. Anak genre, terus pikir remaja, PLKB yang ada di seluruh Aceh ya. Semua kita lagi memberi motivasi kepada mereka supaya mereka juga ikut mendampingi untuk membimbing, mengasuh anak-anak baik itu di usia muda sampai dengan tingkat lansia kita urus. BKKBN itu ngurusnya bukan kontrasepsi, ngurusnya itu adalah siklus kehidupan untuk menjadi generasi unggul ya, keluarga berkualitas pastinya. Pak Ketua, izin Pak Ketua, ini pemirsa yang ada di luar sana itu sudah tidak sabar lagi ini ya untuk mendengar celotehan Pak Ketua. Nah ini nih menurut Bapak bagaimana pola asuh para ayah di perkotaan sekarang ini Bapak? Ya, silakan. Terima kasih Bunda Vina, Pak Gecik Kasim. Alhamdulillah selamat bisa bertemu dalam ruang yang luar biasa ini. Semoga bisa mencerahkan, mengedukasi, khususnya juga untuk saya nih dari Bang Kasim yang lebih senior, Bunda Vina lebih senior, dan bisa mengedukasi dan mencerahkan untuk orang lain, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Jadi mungkin jelas ya, kalau kita kan kami ini kan generasi yang memang sudah tumbuh di masa semacam transisi ya. Kami diasuh oleh orang tua yang hidup pada zaman teknologi yang tidak berkembang, kurang berkembang, belum berkembang. Dan sekarang kita menjadi ayah pada generasi dan zaman yang sudah teknologinya semakin berkembang. Jadi perkembangan teknologi ini membuat pola asuhnya tentu harus disesuaikan, ada penyesuaian. Misalnya kalau dulu kan cenderung kita itu lebih sifatnya instruksional orang tuanya, lebih lebih banyak instruksi, lebih banyak memberikan arahan dan perintah. Dan kita semua pada saat itu mungkin tanpa pengaruh teknologi kita manut dengan itu. Nah sekarang dengan perkembangan teknologi yang ada, maka model pola asuh seperti itu mungkin udah kurang relevan. Kenapa? Karena selain kita bisa memberikan instruksi, anak-anak juga bisa mendapatkan arahan dan instruksi dari bidang lain, dari media lain. Nah ketika ini terjadi paradoks di tengah anak-anak, tentu yang ada bingung anak-anak.
Jadi maka mungkin pola asuh yang lebih relevan zaman sekarang itu tidak instruksional lagi, tapi lebih ke partisipatif mungkin. Jadi kita lebih banyak mengajak anak-anak untuk bisa berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan kemudian kita bertanya kepada mereka, kakak, abang, adik maunya apa, maunya gimana. Jadi kalau menurut saya singkatnya, pola asuh zaman sekarang adalah pola asuh yang modern dan partisipatif. Oke, setuju ya. Ini anak remaja yang ada di sini pasti setuju ya. Kita harus mengkolaborasikan ya pola asuh yang lama menjadi contoh ya, cermin untuk melangkah ke depan lebih baik lagi. Oke, ini selanjutnya nih. Jangan kita biarin nih Pak Kecik duduk di sini ya. Pak Kecik, ini bagaimana Bapak melihat pola asuh ayah di zaman dulu di desa begitu Bapak? Terima kasih Bunda Pina. Pak Ketua. Siap, Pak selamat siang ya. Jadi Bunda Vina, sebenarnya ini adalah program ganti yang sangat baik sekali dari program BKKBN yang sudah dideklarasikan bagi ayah-ayah teladan untuk masa depan anak-anak. Jadi pola asuh zaman dulu itu seperti sudah disampaikan Pak Irwan tadi, bahwa zaman dulu pola asuh itu lebih cenderung otoritas. Jadi otoritas itu dia harus manut apa yang disampaikan orang tua. Misalnya satu contoh, dia itu sistem komunikasi yang satu arah. Jadi komunikasi satu arah itu anak-anak tidak diberi kesempatan untuk menjawab, tapi apa yang disampaikan harus turut perintah. Kemudian itu ada yang disiplin yang keras. Ketika disiplin zaman dulu itu sudah didesain dengan orang tua, sehingga anak-anak harus nurut dengan disiplin orang tua ini, sehingga ketika dia tidak disiplin mungkin hukuman akan yang terjadi kepada anak zaman dulu. Kemudian yang ketiga itu kepatuhan yang harus dipenuhin. Jadi harus patuh anak-anak itu. Jadi patuhnya itu ketika apa yang disuruh oleh orang tua, mereka tanpa ada komunikasi, diskusi, mungkin itu harus dipatuhin. Sistem komunikasi seperti Pak Ketua sampaikan tadi itu sangat berpengaruh, informasi dan teknologi. Iya. Zaman dulu itu informasi sangat kurang, jadi informasi itu untuk pola asuh anak ini orang tua itu hanya bisa mematuhin apa yang disampaikan oleh orang tua yang dulu, sehingga itu disampaikan kepada anak-anaknya. Diwariskan jadi apa yang disampaikan itu diwariskan kepada anaknya. Kemudian teknologi zaman dulu tidak seperti teknologi zaman sekarang. Anak-anak sekarang itu bisa bebas mencari di googling, sehingga apa yang diinginkan bisa didapat. Tapi kalau dulu anak-anak dulu itu mereka hanya bisa dari orang-orang tua atau tetangga-tetangga terdekat. Jadi mungkin pola asuh itulah menjadi otoritas orang tua. Tapi beda zaman sekarang seperti disampaikan Pak Ketua tadi, zaman sekarang bebas anak-anak mengekspresikan apa yang mereka dapatkan. Jadi kalau pola asuh itu mungkin Bunda Vina lebih otoritas kepada orang tua. Itu dulu. Oke. Jadi kita simpulkan, ya bedanya apa? Karena sekarang kan banyak perkembangan zaman, terus banyak lagi lingkungan-lingkungan ya. Tapi tetap harus kita dampingi ya, walaupun mereka mencari sendiri, tapi tetap dalam pendampingan, dalam monitornya orang tua ya, supaya mereka tidak salah dalam melangkah, begitu ya Pak ya. Wah, jadi sangat setuju sekali. Oke. Nah, kita masuk ke segmen yang kedua ini, Pak Ketua. Siap. Oke. Nah, Pak Ketua. Nah, ayah di tengah tuntutan kesibukan bekerja dan pengaruh gadget yang saat ini, bagaimana caranya agar tetap dekat dengan anak? Ini kita lihat fenomena sekarang. Ini satu meja loh, tapi saling tidak berkomunikasi, punya kesibukan masing-masing. Saya pikir ini masalah atau tidak sih? Silakan. Nah, gadget ini kan sesuatu fakta yang hadir sekarang dan itu nggak bisa dihindari. Jadi kalau saya sebagai ayah, maka yang saya lakukan bersama istri
adalah memanfaatkan gadget juga sebagai salah satu sarana komunikasi. Oke. Jadi Bunda Vina, Pak Kecik, Iya. saya itu berkomunikasi dengan anak kadang-kadang pakai WA gitu. Oke. Dan itu juga bisa menurut saya dengan berkomunikasi dengan WA dengan anak kita japri itu justru kadang-kadang anak lebih bisa romantis dengan kita, lebih respon. Iya. Baik ayah kakak yang ganteng itu muncul. Iya. Nah kadang-kadang ketika Bahasa kasih dialog sayang. langsung, Iya. dialog offline itu nggak muncul. Oke. Nah karena itu saya pikir yang pertama kita lakukan adalah manfaatkan saja gadget itu sebagai sarana komunikasi kita. Iya. Jadi saya WA anak saya, Kak gimana tadi kuliah? Karena kesibukan kita ini, Iya, karena benar. kesibukan kita dan anak-anak kita juga dengan gadgetnya. Iya. Jadi gunakan gadget untuk salah satu sarana komunikasi kita dengan anak. Jadi jangan ditolak Oke. teknologi ini. Iya. Gunakan dia sebagai sarana komunikasi kita dengan anak. Yang kedua, yang penting itu kan kualitasnya. Pertemuan dan interaksi kita dengan anak itu adalah pada kualitas, bukan kuantitas. Oke. Mungkin dengan kuantitasnya udah banyak dengan gadgetnya. Iya. Kita juga dengan banyak gadgetnya juga dengan kegiatan kita. Maka yang penting adalah quality time. Jadi kalau bisa, memang saat quality time itu yang kita berikan memang sudah sepakat untuk semuanya tidak main handphone. Oke. Dan itu nggak perlu sering, karena kalau sering justru mungkin anak-anak kita juga jenuh. Jadi bosan. Nah, jadi bosan. Mungkin anak-anak nggak butuh itu. Iya. Iya. Nah, anak-anak nggak butuh pertemuan yang sering yang kemudian meninggalkan gadget. Oke. Jadi kalau yang saya lakukan pertama adalah membuat gadget sebagai sarana komunikasi saya dengan anak. Saya kadang-kadang WA-an sama anak, Iya. dan itu dia membuat dia lebih enjoy berkomunikasi dengan saya. Yang kedua quality time yang penting, walaupun itu nggak lama dan nggak sering, karena kalau sering justru anak-anak mungkin lebih bosan dan kesel karena dia lebih penting dengan gadgetnya. Yang ketiga mungkin ada target dan aktivitas harian yang kita bebankan. Jadi kalau saya sebagai ayah, saya berikan target saja, Bunda. Saya berikan target, kakak, abang silakan lakukan apapun, tapi ayah kasih target. Misalnya kalau target akademik, kakak nggak boleh ada yang nilainya merah, raportnya merah. Walaupun kakak nggak pernah ayah minta rankingnya harus ranking tinggi, tapi harus bagus nilainya. Yang kedua, sholatnya jangan tinggal. Yang cowok gitu juga, abang sholat maghrib, isya dan asar itu wajib berjamaah. Oh nggak ada ayah, ada oom. Ada OOM yang memang selama ini bersama saya. Ada kebetulan kita punya rumah dinas, ada security. Pergi sama security, OOM security di depan. Jadi ada beban harian dan target yang diberikan kepada anak sebagai IKU kita kalau di dinas. Jadi itu IKU-nya. Jadi kita kasih, Bu. Kalau kita nggak kasih, justru kita nggak bisa menilai kualitas anak kita. Oke, luar biasa nih. Ini kuncinya bagaimana. Oke, silakan gadget masuk di dalam keluarga kita sebagai anggota keluarga yang baru, tapi jangan sampai gadgetnya HP yang akan menguasai kita. Kita harus bisa menguasainya. Saya pikir saya juga positif sehingga dimanapun anak berada ya kita bisa memantau gitu ya Pak ya. Masya Allah luar biasa nih. Ayo sekarang kita kembalikan ke Pak Kecik nih. Pak Kecik, ini kan di desa kadang ayah itu lebih banyak waktunya untuk duduk di warung kopi ya. Apalagi di sini banyak banget warung kopi. Warung kopi itu ya udah ganding-gandingan juga. Nah, ini ya bagaimana ini atau kita bagaimana bisa memantau, melihat kondisi. Punya waktu nggak Bapak-bapak ini udah ngerumpi gitu. Bisa memantau nggak kondisi anak ya. Begitu Pak Kecik, silakan. Ya, terima kasih Bunda. Jadi sebenarnya pola asuh itu zaman dulu dengan zaman sekarang itu tujuannya adalah mendidik anak supaya menjadi kualitas tadi, anak-anak yang berkualitas. Nah, orang tua juga kemungkinan kalau di desa itu sebenarnya dia juga memikirkan perkembangan anak tuh dia pikirkan juga. Cuman pada saat itu kondisi dan situasinya itu tidak memungkinkan seperti sekarang dengan kesibukan-kesibukan. Tapi zaman dulu itu juga tetap memikirkan mendisiplinkan anak, kepatuhan, keberhasilan tetap dipikirkan orang zaman dulu. Cuman program Gati ini kan ayah itu justru sangat diajak berperan untuk pola asuh anak. Sebenarnya yang dikatakan banyak ngerumpi segala macam itu sebagai selingan sebenarnya.
zaman dulu itu selingan saja, cuman mungkin dalam image-nya sepertinya kok tidak mendidik anak itu tidak apa namanya, tidak khusus gitu. Tapi sebenarnya Bunda, pendidikan itu dari dulu juga kita sudah nanamkan nilai-nilai luhur, kemudian disiplin, dan anak-anak dulu itu berkembangnya seperti Pak Ketua, sangat patuh, mungkin keberhasilan itu dari pendidikan zaman dulu gitu. Jadi mungkin itu yang disampaikan Bunda. Terima kasih nih. Oke, ya. Ya benar ya. Artinya tidak pengaruh ya, walaupun tempat mangkal kopi di mana-mana itu udah budaya ya, budaya Aceh terutama ya. Tapi tidak pengaruh ya, anak tetap bisa terpantau, termonitor. Kita juga mengikuti sesuai dengan zamannya ya. Jadi kita juga walaupun kita pernah hidup di zaman dulu, cara dididik di zaman dulu, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan gaya hidup di zaman sekarang. Nah, menurut Pak Ketua, pengalaman Bapak dari sisi ayah modern, nih kan, ayah pada masa sekarang. Nilai apa yang menurut Bapak paling penting buat diwariskan kepada anak-anak? Baik, terima kasih Bunda Vina. Ini menarik ya, karena kan walaupun zaman berubah dan semakin canggih, tapi harus ada nilai yang memang kita wariskan. Nah, ada beberapa nilai yang kemudian saya dapatkan dari orang tua saya dulu, yang kemudian menurut saya ini menjadi pointer yang penting untuk diwariskan ke generasi di bawah saya, anak-anak saya. Yang pertama itu nilai-nilai keimanan. Itu pondasi yang paling penting, Bu. Misalnya orang tua bilang, kamu boleh kuliah di Banda Aceh. Itu karena saya orang Melabuh. Dulu jarak tempuh Melabuh ke Banda Aceh dengan rakit itu jauh, bisa 8 jam. Sama dong, sama-sama Melbourne. Oh iya, kita orang Melbourne ya. Nah itu, kamu boleh kuliah di sana. Tapi yang jangan kamu tinggalkan itu sholat. Oke, setuju. Dan kalau bisa sholat di masjid. Nah itu kan pondasi keimanan, Pak. Dan itu membekas sekali sama kami, sama abang-abang saya, bahwa ya saya boleh tinggal di kota. Kan Banda Aceh jadi kota waktu itu. Nah, dari kampung ke kota. Tapi ternyata sholat harus dijaga. Dan itu alhamdulillah, dengan lingkungan yang coba saya cari menjadi lingkungan pertemanan, itu bisa kami jaga. Nah, itu satu, keimanan, itu contoh sholat misalnya. Yang kedua yang saya belajar banyak dari orang tua saya, ayah saya, yang kemudian perlu saya wariskan sepertinya adalah nilai-nilai integritas tadi, misalnya kejujuran. Yang kedua adalah nilai sosial. Nah, jadi kepekaan sosial. Ayah saya itu almarhum, itu camat, Bu. Camat yang bertahun-tahun, berperiode-periode beliau camat, Pak Kecil. Jadi karena APDN kan. Nah, contoh yang simpel sekali. Jadi beliau punya mobil dinas juga. Nah, jadi beliau pernah camat di Woyla, pernah camat di Setia Bakti, pernah camat di Salatiga, Pak. Naik PW lah waktu itu ya. Saya itu kadang-kadang ikut orang tua tinggal di rumah camat yang jauh dari kota Melabuh. Jadi ketika akhir pekan kan balik ke Melabuh, Pak. Akhir pekan balik ke Melabuh itu atau akhir pekan ke Woylanya. Nah, dalam sepanjang perjalanan, Bu, itu selalu beliau mendapatkan menemui ibu-ibu yang sedang berjalan dengan kaki bawa hasil kebunnya. Baik, dan setiap beliau jumpa dengan orang seperti ini, beliau suruh naik ke mobil dinas, Pak. Bu. Jadi ini nampak di saya. Ini luar biasa keteladanan ayah saya. Ini sayangnya harus saya wariskan ini. Bahwa kita hadir itu harus bermanfaat untuk sosial. Nah, kita punya mobil dinas. Mobil dinas itu bukan untuk alat mewah kita. Itu mobil dengan uang rakyat. Jadi kalau bisa kita pakai untuk memperlancar kerja kita. Tapi kalau rakyat butuh bisa pakai. Nah, jadi ini saya belajar dari orang tua. Jadi nilai sosial ini. Dan kemudian nilai sosial juga yang perlu saya wariskan. Misalnya adalah ketika ada undangan. Itu semaksimal mungkin beliau hadir, Pak Kecil. Nah, ini pinit kecil berarti. Camat kecil itu mirip-mirip. Jadi hampir tidak ada undangan dari rakyat, dari masyarakat yang beliau tidak hadiri. Selama beliau sempat hadir, beliau hadir. Dan itu alhamdulillah bisa saya coba lakukan, Bu. Bunda. Dan ini akan saya wariskan ke anak-anak kita bahwa kamu kalau ada undangan hadirin semaksimal mungkin karena memang dalam agama juga wajib. Itu jadi ada yang pertama keimanan, yang kedua nilai-nilai integritas, ada kejujuran di situ, ada empati di situ, kemudian ada kepekaan dan sebagainya. Toleransi. Yang ketiga yang perlu diwariskan menurut saya adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang ini kan nilai-nilai yang universal, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kita ini punya rasa kasih sayang kepada orang-orang sekitar, kepada adik kita, kepada abang kita, kepada saudara kita, kemudian kepada masyarakat kita. Nah, ini diwariskan oleh orang tua saya. Misalnya ketika ada aktivitas di masyarakat,
ada anak orang-orang miskin yang kurang mampu, beliau antar beras, Bu. Oke. Nah, ini sangat menginspirasi saya. Jadi kasih sayang ini kita wariskan ke anak-anak kita. Misalnya kemarin kita ajar ke anak saya itu, ini contoh-contoh kasus ya. Ketika Ramadan, saya bawa anak-anak, ini ada minyak, kakak turun kasih ke pemulung sampah itu, ke kampung Jawa. Melatih ya. Melatih. Biar Jadi biasa. bahwa ini uang yang Allah kasih sama kita kalau ada kemudahan, itu bukan uang kita semua. Itu ada hak orang lain di situ. Ada hak orang lain di situ. Apa bentuknya? Zakatkah, sedekahkah, infakkah? Dan kalau kakak kasih ini ke orang lain, abang kasih ini ke orang lain, insya Allah Allah tambah lagi rezekinya. Jadi menurut saya 3 nilai itu yang mungkin harus kita wariskan kepada generasi di bawah kita. Nah, oke, luar biasa. Itu adalah warisan tempo dulu cara mendidik anak. Nah, ini harus kita pertahankan. Ini kita menyisir nih ke Pak Kecik nih. Dari zaman dulu Pak Kecik, nilai apa sih yang seharusnya tetap dipertahankan oleh para ayah sekarang Pak Kecik? Iya Bunda. Seperti sudah disampaikan tadi Bunda, zaman dulu itu diwariskan sekarang itu kan tujuannya untuk baik. Jadi untuk baik semua. Rasa keimanan kita harus dididik. Karena waktu zaman dulu pasti anak-anak sekarang untuk supaya dia mendapatkan ilmu agama, dia harus dimasukkan ke TPA. Jadi pendidikan agama lah dia situ, pendidikan agama. Warisan, Kemudian dia menyusul kepada pendidikan TK. Nah, dari situ kita mulai berjenjang ke berikutnya. Nah, yang paling utama itu adalah yang pertama tentang keagamaan ini yang harus kita pondasi yang paling kuat. Kemudian disiplin tadi. Disiplin, kemudian nilai-nilai luhur yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya ke depannya dia demahamin apa yang sebenarnya disiplin yang bagaimana yang harus dipatuhin untuk orang tua. Beda dengan zaman sekarang, kalau anak sekarang mungkin dia bukan tidak patuh tapi karena ilmunya dia sudah bisa ke tempat lain dia bisa ambil, tapi dia tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang orang tua wariskan. Jadi nilai luhur ini yang paling luar biasa. Seperti tadi Pak Ketua bilang bahwa yang sekarang itu berkat dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Jadi bukan sekarang dia berhasil, tapi orang tua dulu pola asuhnya punya andil yang luar biasa untuk mendidik generasi-generasi sekarang. Jadi itu Bunda tidak lepas dengan pola asuh, walau yang dibilang tradisional, kurang informasi, kurang teknologi, tapi alhamdulillah keberhasilan itu pasti pola asuh dari zaman dulu. Itu dia Bunda yang tadi ya, itu dia kemodern. Jadi mungkin tapi itu bisa Bunda. Lahir generasi jadi Pak Kecik sekarang, jadi DPR sekarang. Warisan juga itu ya. Warisan itu bukan hanya sekedar harta gitu ya. Ilmu, terus amalan, termasuk dengan seni budaya, semuanya warisan itu harus dipertahankan baik ya. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Siap ya Pak Ketua? Masya Allah. Nah Pak Ketua, ini dari pemerintahan kota. Nih strategi apa yang dapat Bapak lakukan untuk kita bisa berkolaborasi agar program Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini semakin kuat dan memberi kabar baik di masyarakat, begitu Pak Ketua? Ya, terima kasih Bunda Vina. Yang pertama kehadiran Pak Kecik di sini sebagai bagian dari bahwa program ini harus mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Jadi yang paling pertama harus kita lakukan dari pemerintah kota adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi termasuk dalam hal bagaimana ilmu parenting ini itu harus semakin masif diberikan, Pak. Misalnya kan tadi banyak pasangan-pasangan muda, Pak Kecik kan. Ini pasangan-pasangan muda ini kan usia Gen Z itu udah jadi pasangan ayah mama gitu, Bunda Vina. Nah, kan mungkin ilmu parentingnya kan ada jarak dengan ilmu parenting zaman kita dulu, Pak Kecik. Nah, ini kan butuh edukasi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kolaborasi untuk memberikan edukasi kepada banyak pasangan kita. Jadi ini jangan hanya dibebankan kepada Departemen Agama melalui Kuaketsnya, tapi hadir juga BKKBN, kemudian pemerintah kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuannya, atau Dinas Pendidikannya, kemudian para aparatur kampungnya. Nah, ini harus dalam satu semangat yang sama bahwa ilmu parenting ini harus dikuasai dan diberikan semasif mungkin kepada seluruh orang tua di Banda Aceh.
termasuk terutama pasangan-pasangan muda kita. Oke, Karena setuju. bayangin Bunda, Pak Keci, angka perceraian kita masih tinggi loh. Tinggi, Iya. Tinggi Ya, sekali. luar biasa. Kemarin sampai Mei kemarin dapat temuan dari Mahkamah Syariah, itu laporan ke saya itu sampai Mei kemarin udah sampai pada angka 300 lebih. Wah, luar biasa. Mencapai 400 Ya, perceraian. Dan itu sebagian besarnya dari pihak perempuannya. Oke. Nah, ini kan berarti ada kerapuhan pondasi. Ya. Nah, saya pikir yang pertama yang kita lakukan adalah pemerintah kota harus mendorong kolaborasi ini terwujud. Ya. Mendorong kepala kecil, Ya. mendorong elemen vertikal lainnya seperti di PKBN. Oke. Jadi kita sinergi, Bu. Kita buat Oke. kurikulumnya. Kemudian yang kedua keteladanan, saya pikir. Iya, keteladanan. Jadi dari wali kotanya Ya. harus menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang Patut orang tua ditiru. yang ditiru. Iya. Saya di DPR-nya harus memberikan keteladanan bahwa kita juga sibuk-sibuknya kita, tapi dengan anak itu nggak boleh ada jarak. Jarak. Ya. Harus ada ruang interaksi yang intens sama anak. Dan itu ditujukan. Kalau saya sederhana saja, sosmed saya itu menggambarkan banyak sisi. Dan itu juga saya lihat di wali kota. Bahwa ada juga yang kita post dan kita publish itu adalah bagaimana hubungan kita dengan anak-anak. Iya. Misalnya kemarin ada momen-momen yang memang perlu kita share ke publik, Iya. mengantar anak sekolah. Iya, Ya. benar. Nah, itu kan Instruksi Itu bersama, kan instruksi, keren. tapi bagi saya itu penting. Penting. Oke. Jadi dari semua, kebetulan Bu Wali kan nggak punya lagi anak yang Yang kecil. usia sekolah, Iya, iya. tapi beliau kunjungi sekolah formal. Saya kebetulan masih ada anak yang sekolah, bahkan anak saya yang kedua itu anak istimewa, Bu. Iya, oke. Jadi sekolahnya di SMP LB. Jadi saya antar juga. Ya. Anak ketiga di TK. Saya antar dan saya kontenin supaya apa? Supaya ini bagian dari saya edukasi juga. Oke. Bahwa kita boleh sibuk. Ya. Kita boleh punya kegiatan yang banyak. Tapi anak kita ini tanggung jawab kita. Kita punya Dia waktu. butuh ayah yang hadir di saat-saat mereka penting. Sangat setuju. Dia butuh ayah saat mereka butuh sosok yang bisa dekat sama mereka. Di Iya. antaranya adalah ngantar anak sekolah. Oke. Ya. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke, luar biasa sekali. Ya, Ya. benar. Nah, sebenarnya program Gati udah menyisir nih, Siap, apalagi Ketua DPRK-nya menjadi contoh teladan. Iya. Pasti masyarakatnya akan Sama-sama. mengikutinya. Terima kasih, terima kasih. Oke, kali ini nih kita kasih yang terakhir nih untuk Pak Keci. Nah, Pak Keci, kalau dari sisi pemerintahan Pak Keci, Iya, Pak Keci ini kan mempunyai warga di tingkat distrik ini ya. Iya. Apa peran Bapak dalam mengajak ayah-ayah desa ikut dengan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia? Artinya bagaimana banyak kita melihat UNICEF mengatakan 20,9% anak-anak itu punya ayah tapi merasa tidak punya ayah. iya. Nah ini ya 20% ya? 20,9%. Temuan UNICEF. Iya, temuan UNICEF. Punya ayah tapi nggak merasa punya ayah. Kemanakah ayah mereka? Ini menjadi bisa jadi sentuhan-sentuhan dua figur yang ini yang telah memberikan informasi, edukasi kepada kita. Ini harus bisa memberikan contoh kepada ayah-ayah yang lain. Ayo anak-anak yang ada di sana supaya mereka juga mendapatkan kasih sayang, pendampingan dan problema-problema yang ada sama anak-anak itu terceritakan jangan kepada temannya tapi tercerita kepada keluarganya. Silakan Pak Keci untuk meningkatkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia di tingkat desa. Waduh, luar biasa nih. Gati ini memang luar biasa nih. Jadi Gati ini yang diprakarasi oleh BKKBN ini sebagai satu syarat kita prioritaskan supaya ayah-ayah zaman dulu itu lebih cenderung bisa pola asuh kepada anak. Jadi image zaman dulu itu bahwa sosok ayah itu cuman hanya cari uang, cari makan. Untuk pola asuh anak itu diserahkan kepada istri. Oke. Itu image-image, tapi ada satu sisinya yang baik juga pada zaman dulu untuk menggiatkan ini. Sekarang kan anak-anak muda itu sudah mulai mengerti, khususnya di desa. Di desa itu ada kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan, pemberian untuk ibu hamil, untuk lansia. Nah, di situ ada muncul tanpa disengaja, di samping kita sosialisasi tentang Gati ini, Gerakan Ayah Teladan ini, rupanya mereka tidak seperti dulu lagi, tidak canggung lagi untuk mengantarkan anak mendapatkan pemberian makanan tambahan itu. Dan program pemerintah khususnya di kesehatan ini juga, pemberian makanan tambahan itu tidak boleh dibawa pulang. Jadi ada satu sistem kami mengarahkan supaya anak itu bisa dilayanin oleh orang tua dan ayahnya mengantar. Jadi sosialisasi itu kami sosialisasi terus. Jadi kami berharap kalau ibunya ngantar,
kalau ibunya biasanya ngantar, tapi ayah juga mengantar dengan kendaraan. Jadi bersama-sama kolaborasinya di situ. Jadi dengan begitu si ayah ini tidak canggung lagi terhadap anak-anaknya. Jadi biasanya tuh kan ada malu-malu atau gengsi memberikan makanan kepada anak. Tapi alhamdulillah untuk sekarang khususnya di kampung kami itu ayah-ayah itu sudah tidak sungkan lagi. Malah ada salah satu dosen di Unsiah juga, karena saya selalu mengobrol gitu ya, anaknya gimana. Tapi sekarang malah dia yang ikut ngantar dia. Jadi memberi makan. Itu salah satu dosen, bukan yang ini lagi punya pola pikir yang tinggi, sudah ya. Jadi dia ikut karena masih muda. Jadi Bunda Gati ini juga karena gerakan Ayah Teladan ini sudah dideklarasikan, sehingga mudah-mudahan ke depan ayah-ayah ke depan tuh tidak image-nya sebagai mencari makan saja, tapi juga harus memikirkan bagaimana perkembangan anak-anak sekarang untuk lebih baik lagi. Jadi mungkin itu ininya Bunda. Oke, setuju ya, kalau di tingkat desa semua ayah-ayah kan gampang itu untuk mengumpulkan, memberi edukasi kepada ayah, sosialisasi. Kadang-kala kita ini kan kalau kita tidak ada yang mengingatkan banyak yang lupa Pak ya. Nanti di pengajian Bapak-bapak rumbuk di kantor desa atau di musala, memungkinkan nggak Bapak kita kumpul Bapak-bapak, tapi kita nanti memberi edukasi terkait besar loh peran apabila anak didampingi oleh ayah, itu memberi kekuatan, memberi keberanian. Anak kita itu banyak yang pintar-pintar tapi banyak yang pintar tidak berani. Itu salahnya di mana? Nah, ini akan kita push secara bersama-sama untuk kelengkapan dalam pengasuhan di dalam keluarga. Setuju ya Pak ya? Nah, ini Pak Kecil nih, kemarin kan kita ketemu tuh di kantor BNN. di BNN Bro. Waktu itu ada forum kolaborasi bersama BNN. Nah, ini saya melihat dengan capaian Bapak lakukan di desa, ini menjadi desa bersinar anti narkoba ya. Ini penting juga nih, kita lihat katanya Aceh ini banyak pintu untuk bisa masuk narkoba. Benarkah itu? Oke. Kalaupun itu tidak bisa kita cegah, tapi bagaimana kita bisa menghambat, membentengi supaya narkoba-narkoba yang masuk itu tidak menyentuh keluarga, tidak menyentuh pasti bapaknya dong, anak-anaknya, apalagi anak-anak remaja yang lagi mencari jati diri di lingkungannya, yang kadang-kala di saat remaja itu mereka kurang mendengar kata-kata kita apabila kita membicarakan hal-hal yang lebih-lebih agak ekstrim, memaksa begitu. Karena kapan itu kita memberikan penguatan di masa kecil, saya setuju. Masa kecil tentang agamanya, penguatannya, kolaborasi, gotong royong itu di masa yang kecil. Nah, hari ini kita melihat, mungkin ini masuk segmen terakhir ya, Bapak, Pak Kecil. Bagaimana kita kiatnya Bapak sebagai Kecil untuk mencegah anak-anak dan para remaja di Imasin jauh daripada narkoba. Narkoba itu mengintip desa Bapak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bunda. Jadi untuk kolaborasi ini kita menghindarin anak-anak, jangankan memakai, mengetahui aja juga harus kita hindarin. Karena kalau sudah mengetahui dia mencoba nanti. Kepengen tahu nah, lagi. kolaborasi ini kenapa Gati ini juga saya sangat antusias untuk mendeklarasikan juga. Karena di situ karena pola asuh ayah itu, karena dia otoriter ayah itu lebih kuat daripada yang mungkin apa yang disampaikan lebih kuat. Jadi kolaborasinya itu kita sudah mendidik disiplin, apa kepatuhan dia, kita melarang dia jangan pergaulan bebas, sehingga program dengan BNN itu makanya juga saya ada MOU dengan BNN. Ketika anak-anak kita sudah kita didik dengan apa bahayanya narkoba ini, sehingga anak-anak tidak perlu mengetahui. Jadi anak-anak tidak pula kita edukasi bagaimana narkoba. Jadi narkoba itu tidak perlu kita terlalu ini, cuman bahayanya narkoba itu yang perlu kita sampaikan sehingga anak-anak jangan mencoba. Di kampung itu saya kenapa deklarasi? Dengan ada deklarasi itu mobil BNN lewat aja mereka sudah deg-degan dia. Sudah sakit jantung dia gitu kan ya. Ada apa nih kok mobil BNN lewat? Jadi itu memang ada anak-anak juga yang mencoba-coba itu, tapi dengan adanya kita sudah deklarasi MOU dengan pendidikan Gati ini, ayah-ayah ini juga bisa mendidik anaknya, jangan mengetahui apa hubungannya dengan BNN, sehingga BNN itu punya otoritas juga untuk datang-datang ke desa-desa yang dari MOU, sehingga
masyarakat mengetahui bro ini sudah Dipantau deklarasi BNN. dipantau BNN. Jadi anak-anak itu ada rasa khawatir, was-was juga kenapa Ini udah ada intel BNN udah di situ. ada di situ jadi benar. Jadi Oke. di kampung itu juga tetap kita sosialisasikan ayah mendidik anak supaya lebih maju sehingga menghindari hal-hal yang negatif untuk diri dia sendiri. Jadi mungkin itu benar. Ini juga pertanyaan terakhir dengan pertanyaan yang sama untuk Pak Ketua. Kalau tadi ranahnya desa, ini ranahnya Kota Banda Aceh. ini Silakan Bapak, kita tutup pintu narkoba untuk Iya. semua generasi. Silakan. Ya, sama seperti pendapat Pak Kecik tadi bahwa mencegah peredaran narkoba harus dimulai dari rumah tangga, Iya, rumah tangga. kemudian dari kampung. Iya. Nah, apa yang kita lakukan dari tingkat kota mungkin memperkuat regulasi. Kita kemarin sudah lahirkan kanun tentang pemberantasan narkoba itu, Bu. Sudah lahir tahun lalu, periode lalu saya. Dan bekerja sama bersinergi dengan muatannya itu dengan BNN. Yang kedua kita perkuat BNN-nya. Iya. Lembaga pemberantasan narkoba di mana aja kita perkuat. P4GN ya, P4GN. P4GN kanunnya P4GN, udah kita sahkan kemarin. Kanun itu kan berisi banyak hal kan, payungnya lah. Yang kedua perkuat lembaganya. BNN itu kemarin nggak punya kantor di Banda Aceh. Nah ini udah kita coba sediakan kantor dengan berkomunikasi dengan wali kota dan kita juga udah memberikan tanda tangan kemarin dari DPRK untuk menyetujui bahwa salah satu aset pemerintah kota yang kurang difungsikan itu kita hibahkan pinjam pakai untuk BNN. Jadi hal-hal seperti ini di level kota yang perlu dilakukan. Tapi pencegahan yang harus lebih serius memang di semua segmen dari rumah tangga tadi. Dari rumah tangga, dari Pak Kecik. Kalau bisa semua kampung kita kampung bersinar gitu. Ya, Dan bukan hanya dari sisi BNN punya program seperti itu. Dari Kapolres juga punya program. Punya, iya. Kampung apa istilahnya tuh yang Sigap apa jadi? kalau bersinar kan punya BNN, Iya. tapi juga tentang bersih dari narkoba. Oke. Nah, Kapolres juga punya punya launching kampungnya yang juga salah satu kriteria kampung yang di launching oleh Kapolres adalah bebas narkoba tadi. Oke. Jadi kalau semua berkampanye seperti dulu kita berkampanye untuk mencegah COVID, kalau itu dilakukan dengan hal yang sama untuk pemberantasan narkoba, maka semua orang akan khawatir dan akan ketakutan bahaya untuk mengkonsumsi narkoba, apalagi untuk mengedarkan narkoba. Oke, luar biasa. Ini udah nyinggung-nyinggung cerita kampung, tapi saya mau sepil juga nih dikit. Kita juga punya kampung, kampung keluarga berkualitas. Ya, pastinya dimulai dari dalam rumahnya berkualitas, ya isi-isinya juga berkualitas, anaknya, bapaknya untuk menuju kampung keluarga berkualitas. Kalau udah berkualitas pasti bersinar ya, pasti bersinar. Nanti lahirlah generasi-generasi seperti yang dua di depan saya ini, luar biasa. Oke, terima kasih, ini luar biasa, Masya Allah. Nah, ini pertemuan saya pikir kita tidak hanya berakhir sampai di sini. Kita akan nanti menunggu session-session berikutnya ya Bapak. Terima kasih ini Pak Kecik, Pak Ketua atas sharing yang sangat menginspirasi pastinya. Kita belajar bahwa jadi ayah itu memang gak mudah Bapak, tapi sangat mulia. Dari dulu sampai sekarang, ini kuncinya tetap sama. Hadir, bertanggung jawab, dan jadi teladan pastinya ya. Sibuk boleh, tapi jangan abai. Oke. Keras boleh, tapi kehangatan itu lebih diutamakan. Prestasi di luar itu penting, tapi berprestasi di dalam rumah tangga itu jauh lebih penting. Mungkin itu yang perlu bisa kita sampaikan untuk masyarakat. Oke. Melalui kegiatan Kemenduk Bangga BKKBN Aceh, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, baik di tingkat desa hari ini ada Pak Kecik maupun di tingkat kota Banda Aceh. Nah, ini harus menjadi memberi pencerahan kepada pemirsa sekalian yang hari ini dapat mendengar bagaimana kita untuk dapat meraih bonus demografi di tahun 2045 nanti adanya Indonesia Emas di situ. Artinya pasti melahirkan generasi-generasi berkualitas. Lewat program Gerakan Ayah Teladan Indonesia, kita ingat ayah-ayah Indonesia jadi lengkap. Jadi lengkap artinya disiplinnya iya, dekatnya iya, dan teladannya apalagi begitu ya. Dan jangan lupa di program ini bukan cuma ada edukasi untuk ayah-ayah di desa, tapi juga apresiasi untuk ayah-ayah teladan yang lainnya. Siapa tahu ya kali berikutnya ayah-ayah teladan yang hari ini untuk mendengar juga kita
bersama-sama nanti di sini untuk mengisi ruang podcast ini. Terima kasih untuk semua pendengar setia yang hari ini sangat kedua teman saya yang memberi inspirasi yang luar biasa. Nah, terakhir dari saya, kami atas nama Kemenduk Bangga BKKBN. Nah, kalau segala sesuatu pasti yang direncana itu keren ya gitu. Terakhir dari saya melalui Kemenduk Bangga, kalau salam BKKBN menyatakan berencana itu keren. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.